Asineroha madihamu dohot dame nasian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa firman Tuhan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Suarani najauju di halomonan, paulihamu dalan di Jahoba, patigorhamu di adaran, dalan balubung di debatapta. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Padang gurun adalah merupakan simbol dari kekeringan, simbol ketiadaan hidup, dan ragam hal yang negatif, yang buruk di dalamnya. Itu merupakan simbol menunjukkan situasi dan kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Sesudah mereka di dalam pembuangan, tentu muncul ragam hal di dalam hati dan pikiran mereka tentang masa depan mereka, tentang kehidupan mereka, tentang pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan banyak lagi yang bisa menimbulkan pertanyaan. Karena tentu saja yang ada dalam benak mereka adalah ketika dalam pembuangan, itu berarti ketidakjelasan, itu berarti kesusahan, kesulitan, ketidakberuntungan, atau banyak lagi. Dan di tengah-tengah mereka menjalani pembuangan itulah Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan di padang gurun. Tentu seperti yang saya katakan tadi, bahwa adalah sesuatu kemustahilan pada waktu itu. Bagaimana mungkin mempersiapkan jalan di padang gurun dengan segala keterbatasan, dengan segala situasi, kondisi pada waktu itu. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan mereka, di tengah-tengah kegersangan rohani yang melanda umat pada waktu itu, Allah memerintahkan mereka untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena Tuhan hendak lewat, Tuhan hendak masuk ke tengah-tengah umat itu. Oleh karena itu menjadi sebuah ajakan bagi kita dalam kehidupan kita. Sesulit apapun situasi dan kondisi yang kita alami dan kita hadapi, sesusah apapun itu, mungkin karena COVID, mungkin pekerjaan, mungkin anak-anak, dan banyak lagi di dalamnya. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita boleh mempersiapkan jalan bagi Dia, mengizinkan Dia masuk, Dia tinggal, Dia hadir, dan Dia hidup di dalam hati dan di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Artinya jangan pernah kita meragukan pertolongan Tuhan
di setiap apapun yang kita alami dan hadapi. Dan ingatlah bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia atau kita sedang menyia-nyiakan waktu, kesempatan, tetapi justru sebaliknya, bahwa kita bersedia dituntun, dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini. Sama seperti umat pada waktu itu, kita diajak untuk boleh bertobat, untuk boleh berubah, meninggalkan segala dosa, meninggalkan kekurangan, meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang buruk, dan menuju kepada perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yohanes pada waktu itu yang menyerukan kepada orang banyak untuk boleh bertobat, untuk boleh berubah sebagai wujud nyata mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan tunda, jangan tunggu hari esok, jangan tunggu nanti, jangan katakan hari yang akan datang, tetapi katakanlah hari ini, saat ini, bahwa kita bersedia mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, walau apapun yang terjadi, dan tidak menjadikan kondisi dan situasi kita sebagai alasan untuk tidak mempersiapkan jalan bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan bagaimana kita supaya meluruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Karena itu, mari persiapkanlah setiap hari, setiap saat, setiap waktu jalan untuk Tuhan di dalam kehidupanmu, agar senantiasa dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.